Halo teman-teman semua, hari ini aku mau bikin resep donat kentang yang super empuk, wangi, lembut, pokoknya enak teman-teman. Ini tanpa mixer ya teman-teman, buat kalian yang pengen tahu simak terus videonya. Pertama-tama aku tuangkan susu full cream ini 200 ml ditambah 1 sendok makan ragi instan ya teman-teman. Kemudian 1 butir telur utuh. Oke, sekarang kita campur adonannya ini teman-teman sampai tercampur merata, sampai si telurnya itu nggak ada yang masih lendiran gitu ya teman-teman, dia tercampur merata aja. Nah, kalau udah tercampur merata, teman-teman, ini adonan susu ini akan aku diamkan, akan aku istirahatkan sampai dia berbuih ya teman-teman, sampai mengeluarkan butiran apa sih namanya gelembung-gelembung seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman, sekarang kita masukkan tepung. Ini tepungnya udah aku ayak ya, teman-teman, karena aku pakai tepung serbaguna. Jadi kalau pakai tepung kemasan biasanya aku nggak ayak lagi, teman-teman. Untuk tepung terigunya aku pakai 450 gram. Nah, jadi nggak nyampe setengah kilo ya teman-teman, karena berhubung itu yang aku punya teman-teman, sisa tepungnya, tak tambahkan tepung maizena 50 gram. Oke, dengan tangan yang bersih dan kering, sekarang kita campurkan pakai tangan. Dan di sini teman-teman aku tidak menggunakan mixer ya teman-teman. Nah, dan di sini tak tambahkan lagi susu kental manisnya. Jadi di adonan donat ini nggak pakai gula lagi ya teman-teman. Nah, untuk susu kental manisnya sesuai selera aja ya teman-teman. Di sini aku masukkan kurang lebih 30 gram. Kemudian tak tambahkan margarin ya. Ini 100 gram atau alias 1 on ya teman-teman. Nah, kita campur lagi sampai tercampur merata, sampai adonannya itu menyatu. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini nggak tambah-tambahin air lagi. Pokoknya sampai menyatu gini aja udah cukup. Sekarang mau tak istirahatkan teman-teman. Nah, ini teksturnya masih kasar ya teman-teman, maklum aja karena aku ulennya pakai tangan. Nah, ini nggak usah terlalu sekali teman-teman, gini aja. Ini mau tak istirahatkan sampai mengembang, kira-kira 1 sampai 1,5 jam aja. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, ini tak kempiskan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti setelah kita bulet-buletin, kita bentuk donatnya, baru kita istirahatkan lagi ya teman-teman. Nah, di sini aku istirahatkannya 2 kali. Untuk adonannya aku potong-potong dulu karena ini nggak tak timbang ya teman-teman, jadi tak kira-kira aja. Nah, di sini sebenarnya aku mau buat donatnya itu kecil-kecil aja teman-teman. Karena berhubung ini donat susu ini sangat disukai oleh anakku teman-teman. Jadi kalau bikinnya itu aku biasanya ukurannya kecil-kecil aja. Nah, ini teman-teman tepungnya itu kalau misalnya nggak lengket, nggak usah dipakai ya teman-teman. Jadi pas kira-kira lengket aja dipakai tepungnya supaya adonan donatnya itu tidak keras nantinya teman-teman. Nah, ini udah nggak menempel sama sekali. Nah, ini teman-teman udah tak bulet-buletin. Nah, gini aja teman-teman, ini tak bikin sampai selesai dulu ya teman-teman. Kira-kira seperti ini, nanti terakhir aku bolongin. Nah, seperti ini. Ini kita buletin dulu sampai selesai, kemudian nanti kita istirahatkan lagi teman-teman. Nah, ini nggak lengket sama sekali teman-teman. Adonannya kering, tapi nggak yang keras. Pokoknya adonannya ini pas teman-teman. Kalau untuk takaran ini ya. Oke teman-teman, kalau udah selesai semua ini kita istirahatkan lagi teman-teman kira-kira 1 jam. Nah, ini boleh ditutup dengan kain bersih atau ditutup dengan apa aja. Kalau udah 1 jam baru kita goreng teman-teman. Nah, ini donatnya sebagian nggak aku bolongin tengahnya ya teman-teman. Nah, ini langsung aku goreng terus dengan api yang kecil cenderung sedang. Karena kalau donat itu dia mudah atau gampang gosong ya teman-teman. Jadinya apinya nggak boleh terlalu besar. Nah, yang penting apinya minyaknya itu harus panas teman-teman biar nggak ngeresap minyak ya donatnya ini. Nah, jangan lupa dibalik karena ini cepat teman-teman matangnya. Ini warnanya aja sebentar aku goreng udah warna kecoklatan gitu teman-teman. Kalau apinya kecil dia matangnya itu sampai merata, sampai ke dalamnya gitu loh teman-teman. Nggak yang mentah di dalam, luar udah gosong gitu ya kan.
Nah, ini tak angkat dulu teman-teman, karena nanti diberi toppingnya itu di saat donatnya itu udah dingin ya teman-teman. Jadi harus kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, pas udah digoreng kayak gini teman-teman, aromanya itu semerbak loh teman-teman. Aroma susu gurihnya itu ya udah udah keluar gitu ya, wangi sekali pas sudah digoreng gini teman-teman. Nah, itu hasilnya teman-teman, walaupun cuma pakai ulen pakai tangan, tapi dia juga menul-menul teman-teman. Dan sekarang kita kasih topping, ini dalam keadaan donatnya itu udah dingin ya teman-teman, baru tak kasih topping. Ini ada coklat leleh. Nah, gini aja teman-teman. Biasanya kalau udah topping-topping coklat, anak-anak suka teman-teman. Ini bisa disimpan di toples sampai 3 hari juga dia masih enak. Nah, jadi bisa untuk bekal anak, bisa untuk pengganti biar nggak jajan ya teman-teman, karena jajannya udah ada di rumah, bikinan sendiri. Nah, rasanya enak, nggak pakai ribet, nggak pakai mixer. Nah, gini aja teman-teman tuh. Nah, ini sebenarnya nggak dikasih topping sih, menurut aku nggak dikasih topping aja rasanya udah enak teman-teman, udah wangi. Manisnya ada rasa manis-manisnya, walaupun nggak yang terlalu manis ya teman-teman, karena di sini nggak ada ditambah gula pasir tadinya. Nah, oke teman-teman, ini dia donat susunya udah jadi, udah tak kasih topping semua. Itu sebagiannya mau tak bolongin, mau tak kasih isian coklatnya teman-teman. Nah, tuh teksturnya renyah teman-teman, di luarannya tuh agak garing gitu. Pas kita makan agak krenyes gitu ya teman-teman, tapi di dalamnya tetap lembut walaupun nggak pakai mixer. Tuh rasanya enak sekali, wangi sekali teman-teman. Pokoknya teman-teman harus coba ya resepnya. Terima kasih udah menonton. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.